Satu lagi, skandal pajak terungkap. Direktorat Jenderal Pajak membongkar motif sebanyak 2.000 perusahaan multinasional atau asing yang teridentifikasi mengemplang pajak. Rata-rata perusahaan tersebut menunggak pajak penghasilan badan pasal 25 dan 29. Perusahaan pengemplang pajak tersebut menggunakan modus transfer pricing. Seperti apa modusnya? Pengemplang pajak tak bisa mengelak. Saya akan ulas lebih dalam untuk Anda. Terlebih dahulu saya ingin masuk ke target dan juga realisasi pajak dalam tren beberapa tahun terakhir. Ini menarik untuk kita akan ulas karena ini akan memperlihatkan bagaimana kinerja performa pemerintah dalam memasukkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kita lihat bagaimana ini adalah data mengenai realisasi dan target pajak untuk data terakhir ini menunjukkan bagaimana angkanya memang mengalami peningkatan. Kita bisa lihat ini adalah pergerakan realisasi dan juga target dari otoritas pajak dan kita lihat trennya mengalami memang kenaikan bila kita lihat baik target maupun juga realisasi. Namun target yang kita sebutkan angkanya ini memang mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2016. Jadi ada lebih dari 1.300 triliun target pemerintah dan angka tersebut memang meningkat cukup tinggi di tengah dengan likuiditas yang tidak begitu banyak pada tahun 2016 dan kemudian juga volatilitas dari pasar keuangan global dan regional. Kemudian kita tahu juga bahwa ada rebalancing di pasar-pasar mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok misalnya. Maka hal ini memang menarik menjadi salah satu sumber pemasukan negara untuk membiayai ongkos-ongkos yang harus dilakukan untuk pembangunan di dalam negeri. Dengan angka 1.360 saya ingin mengutip apa yang baru saja disampaikan oleh Presiden Jokowi. Jadi optimistis tapi tetap realistis. Jadi ada kata-kata bersayap di sana, ada kata-kata realistis karena banyak analis pajak mengatakan 1.360 triliun untuk tahun 2016 merupakan angka yang sangat tinggi dan hampir mustahil untuk bisa dipacu ataupun juga direalisasikan oleh pemerintah. Ini tampaknya menjadi salah satu juga sinyal dari Presiden Jokowi bahwa akan ada revisi untuk target pajak. Kita akan tunggu apakah benar akan ada revisi untuk target pajak mengingat pernyataan Presiden Jokowi bahwa akan lebih optimistis namun tidak terlepas juga realistis. Ini adalah pernyataan atau saya mengambil quote dari Menteri Bambang Brojonegoro. Kita lihat selama 10 tahun ini tercatat hampir dari 2.000 perusahaan yang berstatus PMA ataupun penanaman modal asing. Saya akan garis bawah ini. Anda bayangkan, ini agak ironis sebenarnya. Tidak pernah membayar pajak. Mereka berbisnis di Indonesia, mereka memanfaatkan pasar Indonesia, mungkin juga mereka manfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia, tapi Anda bisa bayangkan justru mereka yang tercatat oleh kementerian sendiri merupakan pengemplang pajak, tidak bayar pajak, tidak ikut berkontribusi untuk pembangunan yang ada di dalam negeri. Mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan alasan masih menderita rugi. Sederhana saja analoginya, kalau rugi kenapa tetap berbisnis di Indonesia? Kenapa mereka terus bertahun-tahun ada di dalam negeri? Dan tampaknya yang kita khawatirkan, mereka justru bukan benar-benar menderita rugi, atau jangan-jangan mereka pura-pura rugi. Jadi tidak bayar pajak. Jadi menjadi masuk akal dengan memoles laporan keuangan atau beberapa modus lain. Kita akan lihat bahwa quote ini menjadi quote yang sahih karena dikeluarkan langsung oleh Menteri Bambang Brojonegoro dan ini harusnya ditindaklanjuti oleh otoritas terkait untuk membongkar siapa 2.000 pengemplang pajak sejauh ini yang membuat Indonesia tidak bisa memompa pendapatan dari sumber pajak dengan angka yang seharusnya. Saya akan ke slide selanjutnya untuk melihat bagaimana mengejar pengemplang pajak. Ini menarik. Saya akan lihat ini adalah beberapa skema. Jadi ada 3.100 penunggak pajak dan ya ini adalah angkanya. 2.961 itu yang berhasil disinyalir oleh PPATK. Kemudian ada 3.100 yang terindikasi menunggak pajak. Selanjutnya dari Ditjen Pajak sendiri ada angka 2.393 dan total perkiraan utang itu mencapai 25,9 triliun rupiah. Ini adalah yang tidak dibayar. Anda bayangkan kita mendapatkan ini saja sudah cukup baik di tengah likuiditas yang tidak begitu banjir di tahun 2016. Apabila pemerintah bisa saja memburu pengemplang pajak ini, memaksa mereka untuk membayar, maka itu sudah cukup positif untuk paling tidak membantu penerimaan
penerimaan negara untuk tahun 2016 dari sektor pajak. Dan di tengah lagi kita tahu bahwa tax amnesty salah satu juga solusi mungkin pengampunan pajak yang ternyata tidak direalisasikan atau tidak terrealisasi karena parlemen tidak merealisasikan hal tersebut, mungkin bisa menjadi salah satu kompensasi apabila memburu para pengemplang pajak ini. Ini adalah modus pengemplang pajak. Kita memiliki tim Litbang CNN Indonesia merangkum sedikit beberapa modus yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kita akan coba baca. Yang pertama adalah mereka tidak melaporkan hasil penjualan. Hal yang sangat standar. Jadi di SPT yang biasanya mereka harus mengajukan, mereka harus menuliskan apa saja hasil penjualan dari perusahaan mereka. Mereka tidak melakukannya dengan benar, dengan proper, dan mereka tidak melaporkan bahkan hasil penjualannya. Selanjutnya adalah penerbitan faktur fiktif. Ya, ini biasanya mungkin bagian dari seperti financial engineering yang akan melakukan memoles laporannya dengan menerbitkan faktur fiktif. Itu juga menjadi modus lain. Selanjutnya tentu saja tidak menyetor pajak. Ini adalah salah satu modusnya. Kemudian adalah rekayasa ekspor. Jadi misalnya ekspor harusnya adalah sebesar 2 kali X, mereka hanya melaporkan X. Setengahnya, separuhnya dari angka transaksi 1 triliun rupiah, berarti negara sudah kehilangan sekitar 500 miliar rupiah misalnya. Jadi ada rekayasa ekspor, tidak menyetor pajak, penerbitan faktur fiktif, tidak melaporkan hasil penjualan, dan saya yakin para auditor pajak sudah sangat lazim dengan hal-hal seperti ini. Yang kita tunggu adalah keberanian mereka untuk membongkar dan kemudian juga menindak hal-hal yang sesungguhnya sudah sangat klasik mungkin terjadi di Indonesia. Selanjutnya adalah sektor perusahaan pengemplang pajak. Ini lebih menarik. Mungkin ini adalah perusahaan-perusahaan besar, apalagi itu adalah PMA ataupun perusahaan asing. Kita lihat ini adalah 3 sektor utama yang mengemplang pajak. Perdagangan adalah yang paling utama. Ekspor impor. Jadi kita tahu bahwa kita selalu melihat neraca dagang kita bisa beberapa tahun yang lalu, hanya belakangan saja, setahun belakangan kita mengalami surplus beberapa kali. Tapi sejak tahun 2012 misalnya kita defisit, jangan-jangan ada kontribusi mereka yang tidak melaporkan hal tersebut sehingga kita tidak bisa membaca perdagangan secara real, secara benar. Selanjutnya juga sektor manufaktur. Manufaktur, indeks manufaktur Indonesia yang masih rendah, ditambah lagi pengemplang dari sektor manufaktur ini tampaknya makin memperburuk keadaan Indonesia. Padahal manufaktur seharusnya menjadi salah satu sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi dan juga untuk penerimaan negara. Selanjutnya adalah agrobisnis. Ini seperti perkebunan misalnya. Ini juga berkaitan dengan ekspor impor. Jadi seluruhnya berkaitan dengan ekspor impor, dan ketika mereka melakukan pemolesan untuk laporan keuangan ataupun juga laporan penjualan, maka tidak lain orientasinya adalah untuk memperkecil kewajiban pajak mereka. Saya akan masuk ke sektor yang sangat spesifik atau praktek yang sangat spesifik, transfer pricing. Ini mungkin merupakan hal yang tidak familiar dengan Anda. Dengan saya pun juga tidak familiar, tapi saya akan mencoba menjelaskan apa sesungguhnya praktek transfer pricing. Jadi transfer pricing ini adalah sebuah harga untuk barang ataupun jasa yang dilakukan dari satu negara ke negara lain. Jadi misalnya negara Indonesia, dengan kita beri analogi PT ABC dengan hubungan istimewa, dia memiliki arus barang untuk proses bisnis yang dia lakukan. Kemudian kita lihat ada invoice sebesar 14 juta rupiah sebagai contoh. Ini mereka di Indonesia, lalu kita ke negara, dia akan melakukan ke negara Y dan dia memiliki hubungan istimewa dengan salah satu di sini. Nah, perusahaan ini perusahaan terafiliasi dengan perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu PT ABC, dan invoice 14 juta, harusnya invoice-nya sebesar 20 juta. Dan ada lagi satu negara, yaitu negara Z misalnya, di mana ini adalah sebuah perusahaan independen. Jadi afiliasi perusahaan yang ada di Indonesia dengan perusahaan lain, mereka melakukan transfer angka, transfer barang dan jasa yang sudah mereka bisniskan, sehingga invoice yang harusnya 20 juta yang mereka laporkan hanya 14 juta. 6 juta untuk satu kali laporan saja, dikalikan berapa kali laporan keuangan. Dan kita lihat ini tampaknya menjadi salah satu juga yang harus menurunkan nilai yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengemplang pajak tersebut. Jadi acuan dia tidak yang 20 juta tapi justru yang 14 juta. Jadi variabel-variabel langsung mengikuti turunannya sehingga mengakibatkan pembayaran pajak mereka tidak sebesar yang seharusnya mereka bayarkan kepada negara sebagai bagian dari bisnis yang dilakukan di Indonesia. Mengacu pada tagline otoritas pajak, Anda pasti sangat familiar. Orang bijak taat pajak. Nah kini, bolehlah kita sedikit punya tagline. Pemerintah yang bijak juga harus berani memburu pengemplang pajak.